wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurul Fairuz. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konteks sosiologi hukum. Kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam sosiologi hukum. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga terkait kondisi sosial dan budaya dalam masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, kekerasan ini dipandang sebagai fenomena sosial yang berakar dari struktur sosial yang timpang, termasuk ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki yang masih kuat. Kekerasan terhadap anak dan perempuan biasanya mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Adapun jenis-jenis kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, kekerasan fisik, yaitu memukul, menampar, mencekik, dan tindakan lain yang menyebabkan luka fisik. Yang kedua, kekerasan seksual, termasuk pemaksaan seksual dan pelecehan seksual. Yang ketiga, kekerasan psikologis, ancaman, intimidasi, atau penghinaan yang menyebabkan gangguan mental. Dan yang terakhir, kekerasan politis dan ekonomi, yaitu pembatasan hak secara sosial dan ekonomi yang mengakibatkan penderitaan. Perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan. Dalam hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memberikan batasan usia anak di bawah 18 tahun dan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan psikis. KUHP juga memuat pasal-pasal yang mengatur tindak kekerasan yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak, seperti pasal mengenai perkosaan, pornografi, perdagangan perempuan, penculikan, dan penganiayaan. Namun demikian, Perlindungan hukum seringkali terbentur dengan bias sosial dan keterbatasan akses keadilan bagi korban, terutama yang berasal dari kelompok rentan. Kekerasan sebagai fenomena terhadap anak dan perempuan. Dari perspektif sosiologi hukum, kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya masalah individu atau kasus pidana semata, melainkan juga cerminan dari ketidakadilan sosial dan hubungan kuasa yang timpang dalam masyarakat. Penegakan hukum harus memperhatikan konteks sosial, stigma, dan budaya patriarki yang mempengaruhi bagaimana korban mendapatkan keadilan. Tindak kekerasan oleh anak-anak juga harus dipahami berbeda dari kejahatan orang dewasa, dengan pendekatan yang lebih proaktif dan edukatif. Dampak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Korban sering mengalami trauma berkepanjangan, stigma sosial, dan kesulitan mengakses perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum menuntut perhatian kepada aspek sosial dan budaya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Upaya hukum dan sosial dalam penanganan kekerasan. Penegakan hukum harus diimbangi dengan upaya edukasi sosial, perubahan budaya patriarki, pemberdayaan perempuan dan anak, serta peningkatan akses keadilan. Perlindungan hukum yang responsif gender dan sensitif terhadap kondisi sosial korban menjadi kunci untuk mengurangi dan menanggulangi kekerasan ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.